Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Silakan, Jokowi lockdown, mundur dari jabatan presiden jika ia tak berani tegas. Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo belum bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Di lapangan masyarakat berjuang sendiri, rakyat berjuang masing-masing dalam melawan corona. Tidak ada yang kasih uang ketika hilang pendapatan harian. Melihat kondisi yang semakin mencemaskan dan juga sulit, Ketua Umum Gerakan Muda Nasional Eko Saputra berkirim surat kepada Kepala Negara. Eko Saputra meminta apabila Jokowi tidak berani tegas silakan melockdown diri sendiri, mundur dari jabatan presiden. Lalu beginilah isi surat terbuka Ketua Umum Gema Nasional Eko Saputra kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka buat Presiden Indonesia Joko Widodo. Saya yang bernama Eko Saputra saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Muda Nasional atau Gema Nasional meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa lebih jantan dan terbuka melihat situasional nasional sekarang ini, khususnya dalam mengantisipasi perkembangan virus COVID-19, di mana semakin hari semakin menjalar dan mewabah ke berbagai daerah di Indonesia. Kami mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sendiri, sebagai pucuk pimpinan tertinggi kekuasaan. Kenapa sampai detik ini ibu kota dan berbagai provinsi di Indonesia tidak diberlakukan lockdown dan siaga 1 terkait status perkembangan corona? Perlu sedikit kami sampaikan bahwa saat ini posisi rakyat sedang berada di posisi linglung dan kebingungan serta ketakutan. Belum lagi dalam keadaan dihantui kelaparan akibat Anda tidak berani tegas dalam mengambil kebijakan. Seharusnya, Bapak bisa berembuk dengan seluruh menteri di bawah Bapak, khususnya Menteri Keuangan, untuk membahas permasalahan hari ini. Agar kami rakyat yang berada di bawah pemerintahan Anda bisa merasa lebih aman, nyaman dan juga tidak dihantui rasa takut, serta khawatir untuk menghadapi risiko ini. Bapak seharusnya bisa lebih melihat situasi yang terjadi di negara Italia atau bahkan di Perancis. Bagaimana virus tersebut dan wabah ini menjalar dengan sangat cepat, hingga melumpuhkan semuanya, serta menyebabkan angka kematian tinggi. Hal ini karena mereka menyepelekan, Pak. Saya juga merasa heran dengan tingkah pola seluruh pejabat dan juga para penjilat di bawah pemerintahan Bapak. Sebenarnya kinerja mereka itu apa sih, Pak? Jika alasan lockdown bisa melemahkan ekonomi rakyat dan melumpuhkan semua hal lainnya, kenapa tidak diperintahkan Bulog untuk mensubsidi beras kepada rakyat miskin dan juga sembako-sembako lainnya, agar ketakutan dan kekhawatiran itu tidak berubah menjadi keterpaksaan dan akhirnya melawan. Perlu juga Bapak cerdasi bahwa mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah saban hari harus bertarung mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi dan juga sekilo beras. Jika dalam situasi setengah-setengah seperti ini, apakah mereka bisa bertahan? Mikir dong, Pak. Jika kami tidak teriak, maka siapa dan kapan mau diteriakan? Saat ini kami dipaksa untuk stay at home dan mempopulerkan lewat media sosial serta lainnya. Kami dibubarkan jika berkumpul dan lainnya. Lalu situasi ini sebenarnya situasi apa? Jika memang Bapak tidak berani tegas, kami sarankan untuk Bapak melockdown diri sendiri sambil menulis surat pengunduran diri Bapak dari jabatan Presiden. Saya akan instruksikan kepada seluruh anggota saya untuk terus bergerak dan mengumpulkan donasi, membantu semua elemen kelas menengah ke bawah. Lalu apa sebenarnya kinerja pemerintah? Bullshit dengan semua omong kosong yang setiap hari kalian paparkan itu. Karena sesungguhnya yang mati itu banyak dari kalangan rakyat. Lalu saat rakyat yang mati, apakah mayatnya juga diperlakukan dengan cara manusiawi, seperti mayat para pejabat? Katanya Indonesia ini negara kaya, tapi kenapa nggak sanggup beli alat untuk deteksi virus? Katanya negara kita makmur dan hebat, lalu kenapa corona akan dibiarkan tanpa berani diambil sikap tegas? Kekuasaan Presiden Joko Widodo terancam. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah wabah virus corona, terlebih setelah pemberlakuan darurat kesehatan, pembatasan sosial berskala besar PSBB yang sudah dikeluarkan Presiden Joko Widodo hari ini. Salah satu yang harus diwaspadai adalah wacana penerapan darurat sipil. Menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic and Law Studies, Obaidillah Badrun, narasi tersebut seakan memiliki makna bahwa Presiden Jokowi telah kehilangan dukungan dari parlemen.
Dari analisis narasi di area publik, Jokowi sudah mulai ada indikasi kehilangan dukungan parlemen. Buktinya dari pernyataan mayoritas elit DPR RI menginginkan karantina wilayah. Bahkan Ketua MPR Bambang Susatyo yang dari Golkar dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga menginginkan karantina wilayah. Begitu kata Ubaidillah Badrun pada hari Selasa 31 Maret. Namun di tengah penolakan, Presiden Jokowi masih bersikukuh menyiapkan opsi darurat sipil bila kondisi sudah tak memungkinkan, atau dalam istilah yang dipakai Presiden abnormal. Mengapa Jokowi menolak usul partai pendukungnya sendiri? Jokowi kini terjebak oleh imajinasinya tentang infrastruktur. Dia mengedepankan pembangunan infrastruktur jalan terus daripada menolong nyawa rakyat yang terus berjatuhan. Begitu kata Ubaidillah. Melihat kecenderungan Presiden, analis sosial politik UNJ Universitas Negeri Jakarta ini menilai cara berpikir Jokowi bukanlah seorang negarawan. Itu bukan cara berpikir negarawan. Dalam situasi saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah negarawan. Darurat sipil itu langkah yang keliru. Saya meyakini mayoritas anggota DPR RI menolak keputusan darurat sipil. Dan ini artinya dengan darurat sipil, kekuasaan Jokowi terancam. Pungkasnya. Penolakan pun tak hanya dari parlemen, namun datang pula dari para aktivis. Beberapa jam, Presiden Jokowi yang lalu memutuskan menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar dengan disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keputusan itu diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat dan juga masif. Namun pernyataan Jokowi ini mendapatkan penolakan dari koalisi lembaga swadaya masyarakat yang terdiri atas LSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, Pilnet, Indonesia, dan Kontras. Mereka menilai status darurat sipil saat ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut mereka, pemerintah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional yang tertulis pada pasal 51 ayat 2. Selain itu, koalisi LSM mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali bencana yang lebih jelas. Mereka mengatakan tidak adanya pengaturan struktur kodal bencana dalam Kepres nomor 9 tahun 2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Koalisi LSM ini menilai pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Seharusnya pemerintah dapat mengoptimalisasi penggunaan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah ini. Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, menginstruksikan dilakukannya pembatasan sosial berskala besar dengan tingkat disiplin yang tinggi. Bahkan pembatasan sosial itu menurutnya perlu didampingi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan lebih luas. Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada provinsi, kabupaten, dan juga kota, sehingga mereka bisa bekerja. Begitu kata Jokowi. Baru sekitar 1 jam Jokowi menetapkan darurat sipil atas kondisi negara, namun pernyataan itu segera diluruskan atau diralat. Namun bukan Presiden sendiri yang meralatnya, akan tetapi justru anak buah Jokowi, yakni juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Dalam akun Twitter yang diunggahnya pada sore hari, Fajrul menuliskan bahwa Presiden Jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan COVID-19, yaitu pembatasan sosial skala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil. Itulah kalimat yang ditulis oleh Fajrul pada akun media sosialnya. Bahkan, prediksi dari ICW 70% penduduk Indonesia akan terpapar COVID-19 jika tidak dilakukan karantina wilayah. Jumlah pasien positif corona di Indonesia diprediksi akan terus bertambah dan tak main-main, penambahan pasien positif diperkirakan akan melebihi setengah dari total penduduk bila salah penanganan. Data warga yang terpapar virus COVID akan terus bertambah hingga 60-70% penduduk Indonesia, dengan tingkat kematian mencapai 7,5 juta orang meninggal dunia apabila pemerintah tidak melakukan karantina wilayah berdasarkan brief dari kawal COVID-19. Jelas peneliti ICW, Wana Alamsyah.
Ia melanjutkan saat ini rata-rata 100 orang dinyatakan positif setiap harinya. Per 30 Maret, angka kematian juga mencapai 8,6% dari jumlah total positif. Angka kematian di Indonesia paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kenyataan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah, katanya, belum menunjukkan kesiapan dalam penanganan pandemik virus yang berasal dari Wuhan. Hal yang paling terlihat sangat jelas, dengan minimnya ketersediaan alat pelindung diri atau APD sehingga mengorbankan nyawa 9 orang tenaga medis.